Halo, selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana melakukan klasifikasi dengan algoritma ID3 dan FBS dengan memanfaatkan tools Orange. Dataset yang digunakan adalah dataset kelulusan tepat waktu pada sebuah perguruan tinggi swasta. Sebagai langkah pertama, kita akan menambahkan sebuah widget file, kemudian kita tambahkan dataset yang telah kita siapkan sebelumnya. Oke, dataset ini langkah awalnya adalah kita tentukan dulu atribut apa saja yang akan kita pakai. Untuk atribut yang tidak digunakan, itu akan kita tentukan atau kita set role-nya sebagai skip. Untuk atribut yang kita pakai, itu kita akan jadikan feature. Sedangkan atribut yang menjadi target, itu akan kita set role-nya sebagai target. Pada dataset ini, untuk data target itu digunakan status kelulusan. Untuk melihat data training yang telah kita siapkan tadi, itu silakan diambil widget data tables, ditarik dari file ke data tables, dan silakan double klik untuk melihat datanya. Oke, kita lihat di sini, jumlah data itu ada sebanyak 1233 data tanpa data kosong, atau semua datanya sudah terisi semua. Oke, untuk melakukan pre-processing, itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, untuk mengisi data kosong, itu teman-teman bisa menggunakan widget input. Oke. Nah, pada widget input ini, ya, teman-teman bisa tarik dari file, ya, terus double klik inputnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan secara global maupun sendiri. Untuk melakukan secara global itu ada default mode. Jadi default mode ini bisa dipilih kalau random values untuk nomor acak ataupun menggunakan average. Sedangkan untuk pengaturan satu-satu, teman-teman bisa diklik di individual attribute setting. Jadi silakan dipilih, diklik atribut yang akan dilakukan pengaturan, dan di setting pada bagian kiri, pada bagian kanan ini maksud saya. Oke, nah kebetulan pada data set yang kita gunakan ini itu tidak ada data missing, sehingga untuk input akan saya lewatin. Oke, tahap berikutnya itu adalah membersihkan outliers. Untuk membersihkan outliers, teman-teman bisa menggunakan widget outliers. Oke, silakan ditarik, diklik double data outliersnya, ditarik dari file, oke, dan di double klik outliersnya. Nah, untuk outliers kali ini saya akan menggunakan metode one class SVM dengan kardinal coefficient sebesar 0,01, dan juga untuk pembagiannya itu saya hanya membagi ke 10% saja. Oke. Oke, untuk melihat hasil outliersnya sama seperti tadi, teman-teman bisa menggunakan data tables. Oke, ditarik. Oke, dipilih outliers ke data. Oke, ini adalah data-data yang kita gunakan. Nah, data yang akan kita pakai, data yang sudah bersih itu sebanyak 1108 data. Oke. Berikutnya adalah kita akan melakukan pembagian data. Jadi di sini kita akan melakukan pembagian data dengan memanfaatkan widget data sampel. Oke, di data sampler kita tarik data outlier, kita ambil yang in layers-nya. Oke. Ya, pada data sampel ini data akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan juga data testing dengan proporsi data sebanyak 80:30. Jadi di sini saya buat fix proportion data sebanyak 80% yang akan saya gunakan sebagai data sampel atau data training. Oke, untuk data trainingnya sama seperti langkah sebelumnya, teman-teman bisa mengklik data tables, ditarik. Oke, ini di sini terlihat data sampel yang digunakan itu ada 887 data. Oke, untuk melihat data trainingnya, yaitu teman-teman bisa mengganti pada bagian sini, silakan di double klik. Nah, baru kita pilih untuk remaining data. Ini silakan klik, oke. Dan ini adalah sisa data sebanyak 221 data yang nantinya akan kita pakai sebagai data testing. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan menggunakan algoritma yang akan kita pakai. Oke, sebagai algoritma pertama itu adalah menggunakan algoritma ID3. Silakan teman-teman memilih free pada bagian models. Oke.
Terus silakan ditarik dari data sampel, kita tarik ke tree. Oke, nah di sini silakan teman-teman lakukan konfigurasi untuk tree-nya. Di sini saya buat minimum number distance-nya 2, do not split-nya itu adalah 2. Saya klik apply. Oke, untuk melihat hasil daripada tree, teman-teman bisa menggunakan tree viewer. Ini saya tarik sebuah tree viewers, saya tarik dari tree ke tree viewers. Nah sini hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini merupakan hasil daripada decision tree atau ID tree yang telah kita lakukan. Berikutnya, untuk menetapkan naive Bayes, teman-teman bisa mencari atau mematikan naive. Ada bagian model, silakan diklik naive Bayes-nya. Sama seperti tadi, kita tarik dari data sampel, kita masukkan ke dalam naive Bayes. Dan dengan begini, maka naive Bayes sudah berhasil kita buat. Untuk melihat performance-nya, kita bisa menggunakan yang namanya test and score. Teman-teman bisa cari di sini dengan menggunakan press. Diklik di sini. Tarik kembali data dari data sampel ke test score, kemudian dari masing-masing model, dari tree dan juga dari naive Bayes. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, terlihat di sini bahwa nilai-nilai dari evaluasinya adalah seperti ini. Untuk melakukan cross validation, teman-teman bisa mengklik pada bagian cross validation di atas dan silakan diganti number of volts-nya. Di sini saya ubah menjadi 10. Jadi akan melakukan kalkulasi ulang sehingga hasilnya adalah seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa nilai-nilainya adalah recall, presisi, recall, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan pengujian, untuk melakukan pengujian data testing yang telah kita siapkan tadi, itu teman-teman bisa menggunakan prediction. Jadi teman-teman bisa mengklik prediction. Silakan ditarik ke sini. Di sini yang akan saya gunakan sisa daripada data sampel tadi. Saya tarik data dari ke prediction, saya klik. Di sini saya gunakan remaining data. Saya klik OK. Setelah itu saya tarik lagi kembali dari model yang telah kita buat. Saya tarik dari model masuk ke prediction. Begitu juga dengan dari naive Bayes. Hasilnya bisa dilihat dengan double klik pada prediction. Nah, di sini dilihat bahwa bisa dilihat bahwa prediksi yang dilakukan. Yang pertama oleh tree, yang kedua oleh naive Bayes. Serta ini adalah data training yang tadi kita buat. Teman-teman bisa lihat sendiri. Serta di sini juga sudah ada nilai daripada evaluasinya. Jadi pada bagian bawah ini, teman-teman bisa lihat ada evaluasi daripada tree dan naive Bayes tersebut. Dan berikutnya untuk melihat tabel confusion metric, teman-teman bisa memilih daripada confusion metric. Akan diklik. Untuk melihat confusion metric dari test score, teman-teman bisa tarik, letakkan di sini, terus tarik dari test score ke confusion metric. Dan klik, ini adalah confusion metric daripada data trainingnya. Untuk melihat dari ini untuk tree dan ini untuk naive Bayes-nya. Untuk melihat confusion metric dari hasil data testing tadi, sama, silakan ditarik kembali confusion metric. Dari prediction ditarik ke confusion metric. Di sini bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini. Demikianlah untuk video pelajaran kali ini mengenai bagaimana menerapkan metode klasifikasi terutama untuk ID tree dan naive Bayes dengan menggunakan tools Orange. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.